Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Oktanea Salman dengan NIM 191000613. Di sini saya akan mempresentasikan tema mengenai pertumbuhan ekonomi. Untuk judul yang saya ambil adalah pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa, yaitu menurut presiden yang ada di Republik Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang keempat Abdurrahman Wahid, kelima Megawati, keenam SBY, dan juga ketujuh adalah Joko Widodo. Sebelumnya saya akan memberitahu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1985, menurut Sadino Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya, saya akan mulai dari masa perekonomian pada masa Soekarno, yaitu pertumbuhan ekonomi masa Soekarno, yaitu pada tahun 1945 hingga 1967. Jadi pada era Soekarno ini, PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia per kapitanya itu mencapai sebesar Rp5.523.863. Bahkan pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik atau BPS mengukur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu itu sebesar 5,74%, yang bertahan hingga setahun berselang, yaitu pada tahun 1962. Tapi pada tahun 1963, Indonesia mengalami penurunan yaitu menjadi 2,24%, yang disebabkan oleh adanya biaya untuk politik Indonesia yang dinilai boros dan juga dinilai terlalu tinggi. Bahkan berimbas kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga defisit minus mencapai 1, miliar rupiah pada saat itu. Hingga inflasi melambung atau bahkan bisa disebut dengan hyperinflasi hingga mencapai 600% yang bertahan hingga tahun 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif, yaitu pada tahun 1964 yaitu sebesar 3,5%. Lalu pada tahun 1965, setahun kemudian, angka itu masih berada di ambang positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir di era Presiden Soekarno pada tahun 1966, ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 2,79 yang sebelumnya 1,08%. Lalu kita akan lanjut yaitu pertumbuhan ekonomi di masa Soeharto pada tahun 1967 hingga 1998. Pada masa kekuasaan Soeharto yang merupakan presiden terpanjang di Indonesia hingga saat ini, dan selama itulah terjadi pasang surut pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1967 yang merupakan masa peralihan perekonomian ini tidak dalam kondisi yang baik, hingga memaksa Soeharto untuk membuat UU pertamanya dalam masa kepemimpinannya pada tahun 1967 mengenai pengajakan investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Jadi di tahun ini adalah tahun di mana PT Freeport dibebaskan untuk menambang di tanah Papua. Terus pada tahun berikutnya Soeharto memajukan terobosan yaitu dengan adanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang mendorong program swasembada yang merupakan salah satu mengapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menembus 10,92% yang sudah jalan hingga pada tahun 1970. Namun, dari tahun tersebut hingga tahun 1998, banyak kondisi perekonomian yang membuat keropos, seperti kegiatan ekonomi selalu dipegang oleh pemerintah dan dikuasai oleh kroni-kroni presiden, keluarga cendana, presiden, hingga berimbas pada struktur ekonomi Indonesia yang tidak dapat menopang perekonomian nasional hingga negara bahkan harus seakan-akan meminta tolong kepada Badan Moneter Indonesia Internasional atau IMF untuk menggelontorkan dana ke Indonesia dan juga wajib untuk merevisi kebijakan ekonomi
yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi merosot hingga minus 13%. Lalu kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi masa B.J. Habibie, yaitu 1998 hingga 1999. Nah, pada pemerintahan Habibie atau bisa disebut dengan era reformasi setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, itu dimulai dari rezim Habibie yang disebut juga rezim transisi, yang merupakan hal tersulit karena kan rezim sebelumnya yang mengalami kendala yaitu krisis moneter pada tahun 1998 yang mencapai minus 13%. Dengan begitu, Habibie merealisasikan berbagai kebijakan yang beliau buat mengenai keuangan dan moneter hingga puncaknya berimbas pada nilai tukar rupiah yang pada Juni 1998 yang tiap dolarnya dihargai dengan 16.650 rupiah dan bisa menguat pada November 1998 yaitu menjadi 7.000 rupiah tiap dolar AS-nya. Dan dari situ juga masa singkat Habibie yang cuma kurang lebih 1 tahun ini terbilang sukses untuk sektor perekonomian tersebut. Lanjut yaitu pertumbuhan ekonomi masa Gus Dur pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Pada era Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur yang merupakan penerima estafet kepemimpinan setelah Habibie yang harus berjuang untuk menaikkan pertumbuhan pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Gus Dur ini juga merupakan pencetus suatu sistem dan juga kebijakan mengenai desentralisasi fiskal serta adanya otonomi daerah, yang secara praktiknya pemerintah pusat membagi dana secara rata dan juga berimbang antara pemerintah pusat dan juga daerah. Serta belum lagi Gus Dur juga menerapkan pajak serta retribusi daerah. Nah, dari kebijakan Gus Dur itulah mengapa menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yaitu menjadi 4,92% pada tahun 2000 dan cenderung stabil antara 3-4% yang akhirnya pada tahun 2001 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu menyentuh 3,64% yang merupakan catatan terakhir untuk Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi masa Megawati, yaitu tahun 2001 hingga 2004. Di masa inilah pada rezim Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Seperti pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% yang merupakan nominal akhir masa kepemimpinan Gus Dur. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2003, ekonomi Indonesia kembali tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami kenaikan dan tumbuh mencapai 5%. Bahkan pada era Megawati tidak hanya berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi, juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang juga ikut menurun. Seperti pada 2001 yaitu turun menjadi 18,4%, pada tahun 2002 menjadi 18,2%, pada 2003 menjadi 17,4%, dan pada tahun terakhir kepemimpinan beliau tingkat kemiskinan turun menjadi 16,7% yaitu pada tahun 2004. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014 yang merupakan 2 periode dari kepemimpinan SBY. Nah, pada pemerintahan SBY ini bisa dibilang era SBY merupakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil yaitu sekitar 4-6% dengan rinciannya sebagai berikut. Di masa awal 2004 akhir sampai 2005 awal itu 5,69%. Pada 2006 5,5%. Dan pada 2007 6,35%. Dan pada 2008 6,1% yang cenderung stabil.
Namun pada tahun 2009 turun menjadi 4,63%. Dan ini bukan salahnya dari SBY, melainkan pada tahun 2009 perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga negara lain pada tahun itu. Bahkan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, jadi harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran. Jadi ekspor kita memang lebih tinggi, tapi impornya juga lebih tinggi. Meski begitu, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Bahkan pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia dari imbas tersebut. Lalu pada 2010 naik kembali menjadi 6,22%, pada 2011 6,49%, dan pada 2012 6,23%. Namun pada 2013 dan juga 2014 mengalami penurunan, yaitu 5,56% dan juga 5,01%. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Amerika Serikat mengubah kebijakan moneter. Terjadi guncangan di negara-negara termasuk Indonesia. Penyebabnya adalah juga karena jatuhnya harga komoditas perkebunan dan juga pertambangan. Bahkan sebanyak 60 hingga 70% pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari ekspor komoditas perkebunan serta pertambangan. Makanya itu dengan jatuhnya harga komoditas di sektor perkebunan dan pertambangan berimbas juga dengan pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi 5,56% dan juga 5,01%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi masa Jokowi, yaitu tahun 2014 hingga sekarang. Jadi pada rezim Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi ini mengalami perombakan struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berfokus untuk menumbuhkan dan juga mendorong investasi. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur juga bertujuan agar Indonesia lebih berdaya saing di kancah luar negeri. Namun pertumbuhan ekonomi rezim Jokowi ini tidak dapat melebihi pertumbuhan ekonomi semasa SBY. Seperti pada tahun 2015 hanya mencapai 4,88% yang dikarenakan defisit yang semakin melebar karena impor dan juga cenderung naik dan juga ekspor kita yang malah turun. 2016 naik 5,03%, pada tahun 2017 juga naik menjadi 5,17%. Lalu pada 2018 dibagi menjadi 4 kuartal. Yang kuartal pertama yaitu 5,6%, yang kedua adalah 5,27%, dan yang ketiga 5,17%, dan yang terakhir adalah 5,0%. Dan pada 2019 yaitu adalah 5,02%. Tahun ini merupakan juga tahun pemilihan Jokowi untuk periode yang kedua, yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02%, yang juga berimbas karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau Cina. Belum lagi juga adanya tensi yang tinggi mengenai geopolitik di Timur Tengah. Juga adanya harga komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi ini dibanding capaian pada tahun sebelumnya, yaitu 2018. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa, mulai dari Pak Soekarno hingga sekarang Pak Joko Widodo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.